Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik anak-anak, eh, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya ketika kita eh, berdoa dulu ya. Saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca lebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Eh, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajar ya tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di sini sudah ada yang tahu apa perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial? Untuk anak-anakku. Belum, Pak. Oh, jadi Pak. sini kita masuk di pembahasan pertama, kita bahas dulu ya. Perbedaan budaya tidak boleh memisahkan kita dari yang lainnya. Peragaman budaya justru harus membawa sebuah kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama mendeskripsikan pengertian struktur sosial. Yang kedua mendidentifikasi diferensiasi sosial di masyarakat. Yang ketiga membedakan berbagai pengaruh diferensiasi sosial berdasarkan pengalaman, pengamatan atau kasus yang terdapat di masyarakat. Yang keempat, memahami perbedaan nilai yang terdapat pada kelompok sosial yang beragam. Baik, yang pertama kita membahas tentang perbedaan dan keberagaman bukanlah sumber pemecah belah. Prinsip kesetaraan dan harmoni sosial menumbuhkan toleransi di dalam masyarakat. Ya. Artinya, di dalam masyarakat memang ada perbedaan atau ketidaksamaan sosial. Baik itu ketidaksamaan gender apa segala macam ya. Seperti ketidaksamaan pendapat dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi kita lanjut lagi mengenai struktur sosial. Nah, pengertian dan struktur sosial. Struktur sosial itu adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan sosial. Jadi ada yang tahu apa itu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial? Itu berupa apa itu? Agak belum tahu sih, Pak. Nah, itu berupa struktur sosial ya. Karena kita membahas tentang struktur sosial. Itu yang harus Betul, Anda betul. pahami. Kita lanjut mengenai fungsi dan bentuk struktur sosial ya. Struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial. Artinya pengawas sosial itu juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Artinya struktur sosial berfungsi sebagai pemantau di dalam masyarakat. Kita memantau apa yang terjadi di sekeliling kita, di lingkungan kita, di lingkungan sosial kita ya. Sekira kita lanjut lagi. Diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial di sini adalah
Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, ciri budaya. Menurut kamus sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau pengelolaan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang bisanya sama atau sejenis. Yang biasanya sama atau sejenis ya. Itu diferensiasi sosial. Kemudian, stratifikasi sosial. Kita masuk di stratifikasi sosial. Menurut Max Weber, dia mendefinisikan stratifikasi sosial itu sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Itu menurut Max Weber. Menurut Pritim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial itu sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Artinya perbedaan di dalam suatu masyarakat itu dia menggolongkan secara tingkatan-tingkatan seperti kelas-kelas sosial. Nah, contohnya itu seperti ada yang kelas sosial menengah atau ada yang atasan, ada yang bawahan, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi mengenai faktor penyebab stratifikasi sosialnya. Faktor penyebab stratifikasi sosial ini adanya suatu yang mendasar ya. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan adanya suatu yang dihargai lebih. Misal yang pertama kekayaan. Ya. Adanya kekayaan dalam suatu masyarakat. Kekuasaan, keturunan, pendidikan, dan status atau kedudukan. Itu tugas anak-anak untuk minggu depan kita membahas tentang apa sih yang terjadi di masyarakat, bagaimana itu kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, status, dan kedudukan, dan peran masyarakat. Kita akan membahas itu di pertemuan selanjutnya. Tapi saya akan membahas tentang dasar-dasarnya saja ya. Kemudian kita masuk di kesetaraan. Ada 5 kategori kesetaraan di sini. Yang pertama, kesetaraan hukum. Yang kedua, kesetaraan politik. Yang ketiga, kesetaraan sosial. Yang keempat, kesetaraan ekonomi. Dan kesetaraan moral. Dan ada 3 konsep kesetaraan ya. Yang pertama, kesetaraan kesepakatan, kesempatan, kesetaraan sejak awal, kesetaraan hasil. Dari sini kita akan mencari data tentang 3 konsep kesetaraan tersebut yang telah saya tadi sebutkan ya. Yang pertama itu kesetaraan kesempatan. Yang kedua kesetaraan sejak awal dan kesetaraan hasil. Jadi sini kita akan mencari data-datanya bagaimana di dalam masyarakat 3 hal konsep kesetaraan tersebut. Kita lanjut lagi mengenai harmoni sosial. Sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat umum seperti keadaan tertib, teratur, aman, dan nyaman dapat disebut sebagai suatu kehidupan yang penuh harmoni. Ya. Harmoni sosial adalah kondisi di mana seseorang atau individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Artinya dalam individu ini hidupnya itu sejalan dan serasi dengan di lingkungannya, tujuan masyarakatnya ya. Harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas seperti gotong royong, saling membantu
temannya lagi susah apa segala macam. Begitulah contoh-contoh mengenai harmoni sosial. Yang terakhir yaitu kesetaraan dan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Agar harmoni sosial terwujud dalam masyarakat, maka prinsip kesetaraan harus diterapkan di tengah-tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi prinsipnya itu ketika kita mewujudkan harmonisasi sosial dalam lingkungan masyarakat, kita harus menerapkan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial dalam lingkungan masyarakat ya. Kemudian kita lanjut lagi, sejarah perkembangan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa potensi konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia cukup besar. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Yang kedua, perbedaan pendirian atau sikap. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan yang dimiliki setiap etnis. Yang keempat, benturan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Yang keenam, perubahan yang terlalu cepat hingga mengganggu keseimbangan sistem dan kemapanan. Jadi saya akan membahas yang pertama tadi, harga diri. Harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Kita lihat di Indonesia ini, sebagian besar banyak budaya-budaya yang sangat menjunjung tinggi itu namanya harga diri ya, baik itu tentang aturan-aturan kebudayaan mereka yang kita langgar, apabila kita langgar ya, lalu dia merasa harga dirinya itu tidak dihargai. Artinya ketika ada konflik-konflik dalam kebudayaan dan kita tidak menghargai, maka adanya ketersinggungan, terjadilah konflik. Yang kedua, perbedaan pendirian atau sikap. Perbedaan pendirian, nah, seperti contoh Tenri Diva, pendiriannya dalam hidup seperti apa, dan sikapnya seperti apa mengenai hal-hal tersebut. Nah, perbedaan kebudayaan dimiliki setiap etnis. Nah, di dalam kebudayaan pasti ada perbedaan-perbedaan yang berbeda lah antara kebudayaan satu dengan yang kedua. Kebudayaan Mandar dan kebudayaan Bugis kan pasti ada yang berbeda di situ. Artinya itu ya sesingkatnya yang saya jelaskan ya. Yang keempat, benturan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Nah, di Indonesia ini kan kita sudah tidak asing lagi dengan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Politik di dalam pemerintahan itu bagaimana kejadian-kejadiannya, kurangnya angka kemiskinan di Indonesia kan masuk di ekonomi, dan kekuasaan dari pemerintahan, begitulah seperti itu. Jadi mungkin anak-anakku itu yang sempat saya jelaskan untuk hari ini. Jadi saya kembali ke anak-anakku, apakah ada yang ingin tanyakan atau ada yang masih bingung? Nah, silakan. Saya, Pak. Wah, baik, Ahmad Junisar Riyandi ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Mau bertanya Pak tentang itu kesetaraan. Saya mau tahu bagaimana contoh dari kesetaraan dalam masyarakat itu Pak. Mau membahas tentang kesetaraan di? Ya contohnya Pak. Contoh satu saja ya. Contoh di Baik dalam Pak. kesetaraan sosial. Semisal di dalam masyarakat tentunya ada perbedaan dan kesetaraan ya, atau persamaan. Kesetaraan itu artinya sebanding lah ya. Kita masuk di keterangan sosial, kesetaraan sosial. Dalam kesetaraan sosial adanya
hubungan-hubungan antara individu yang setara, artinya ada kesamaan. Apabila contoh misal Ahmad Junisar di dalam kesetaraan sosial ya, dan Tendrik Diva, kan kalian ini mahasiswa. Nah, di dalam kesetaraan sosial di situ fungsinya kalian ingin memiliki prinsip untuk menyelesaikan studi di universitas ya, artinya ingin wisuda, ingin menyelesaikan semua studi-studi langsung wisuda ya. Seperti itu kesetaraan sosial lah. Seperti itu yang saya pahami tentang kesetaraan sosial. Jadi bagaimana, Rian? Halo, Rian. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin untuk hari ini saya akan memberikan evaluasi kepada anak-anakku, akan memberikan tugas, dan saya akan kirim lewat grup kalian ya. Saya akan kirim ke ketua kelas untuk tugasnya. Nanti kumpulnya 12 jam dari sekarang ya. Nah, baik. Mungkin pada pembelajaran hari ini itu yang sempat kita pelajari, dan pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang perbedaan di dalam masyarakat sosial ya. Kita mengkaji tentang perbedaan. Karena saya sudah tadi jelaskan tentang dasar-dasar tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji itu perbedaan dalam masyarakat ya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Dan baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kali ini. Saya akan tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.